Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita ngonten di tempat maklar atau betinggi Cuk? Maklar. Di lahan Mas Rudi Pentil. Ini tanaman bawang merah usia 45 HST. Bener Mas? 4 Ini tanaman saat ini kata yang punya 50 HST. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol kurang apa dan kelebihan apa tanaman ini sudah ditawar 45 juta tapi tidak dikasih. Ya. Bener loh ya. Benih dari 200 kilo kotor. 200 kilo itu saat pembelian ombyoan itu ditimbang 200 kilo. Oke, ini sedikit pemberitahuan kepada para petani bawang merah, khususnya para pemula yang kurang paham. Kalau tanaman baru 45 HST dan sudah ditawar oleh penebas, hati-hati. Ini karena sering terjadi 45 HST sudah dijual dan sudah laku, akhirnya saat ada penurunan harga digorok ini Cuk. Dipotong, digaji mesin gitu ya. Ngeng. Karena saat ini harga bawang merah sedang puncaknya. Jadi hati-hati untuk para petani bawang merah. Oke, kita bahas masalah ini tanaman. Ini tanaman kurang sedikit anakan, tapi umbinya sangat besar. Belum turun maksimal. Ini kenapa kurang anakan? Karena yang punya khawatir awalnya kalau moler, jadi nitratnya kurang. Itu alasan kenapa bawang merah kurang anakan. Selain nitrogennya kurang, itu juga faktor agroklimat. Ada tanaman itu yang di lahan itu banyak anakan mulai dari kecil, banyak lahan itu yang memang ditanami kalau tanam bawang merah itu enggak begitu muncul anakan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, menurut saya pribadi, kalau benih itu kecil, anakan enggak akan bisa banyak, tapi umbinya nanti bisa super. Kalau benih itu besar, cenderung anakannya banyak tapi umbinya kurang super. Kalau ada yang bilang, kata siapa Mas Gusman, kalau umbinya benih umbinya itu besar, anakannya banyak, tidak bisa super. Kalau nutrisinya tercukupi juga bisa besar Mas Gusman. Oh ya, itu lepas dari kelas kita, level kita ya Mas Ucup ya. Saya bicara fakta yang ada di lapangan, yang ada di petani-petani. Kalau benihnya itu umbinya kecil, cenderung anakannya sedikit tapi jadinya super. Tapi kalau benih umbinya itu besar, cenderung anakannya banyak tapi panennya umbinya kecil. Tanggung, itu faktanya. Tapi pada dasarnya jika nutrisi itu terpenuhi, tetap umbi itu bisa besar walaupun anakannya banyak. Logikanya, jika anak kita itu 2, kita kasih makan 2 piring, dia bisa kenyang. Tapi jika anak kita itu 8-10, kita cuma ngasih makan tetap 2 piring, maka anak kita akan kecentet. Kecentet ini ya? Kurang nutrisi. Kerdil, kurang nutrisi. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya sarankan kepada para petani bawang merah, karena cuaca saat ini tidak menentu Mas Ucup ya, rata-rata tanaman itu akan bermasalah saat 36 HST up. Jadi
Untuk masa aman tanaman itu bisa dibilang aman itu kalau sudah 50 up. Saat rawan-rawannya musim seperti ini perlu diingat untuk para petani. Jadi jangan sampai teledor. Umur 35 up sampai 45 itu rawan-rawannya bawang merah. Kecilnya subur, sehat, memasuki 35 up tanamannya kena masalah dan selesai di situ karena belum keluar umbi. Jadi untuk para petani pemula, jika tanaman Anda memasuki masa pengumbian 35 up, hati-hati, dijaga, harus teliti. Tanaman ini pun ada permasalahannya guys. Jadi ngeblok, ada ngeblok itu mulai umur berapa mas? 8. 36. Mulai muncul masalah di 36an lah. Jadi hati-hati karena ini cuaca bener-bener apa tuh penanganan cuaca nih? Kemarau basah kan udan Tidak menentu ya. Cuaca tidak menentu dan panas jadi Mas Ucup. Jadi mestinya saat ini sudah masuk musim kemarau tapi masih sering hujan dan petani banyak yang bingung, banyak pertanyaan yang masuk ke Gusman Bojonegoro. Mas Gusman, tanaman saya bermasalah. Mas Gusman, saat cuaca yang tidak menentu ini kita harus menggunakan fungisida apa? Kita harus menggunakan insektisida apa? Di sini saya sarankan untuk musim yang tidak menentu ini perkuat kalsium, itu satu. Yang kedua, perkuat silika biar tanaman kita itu tidak rentan terhadap penyakit. Dan jika sudah masuk 36 up, baiknya kita memakai, kalau musim masih hujan seperti ini, gunakan Mancozeb yang dari Beyond M yang ada bensolarnya Mas Ucup ya. Itu bagus untuk masa generatif. Dan untuk insektisidanya ini saya tekankan sama teman-teman, karena biasanya seperti grandong, ulat itu paling seneng nyerang di saat memasuki fase generatif antara 36 sampai 40 itu biasanya grandong masuk, ulat nyerang. Dan untuk pengobatan saat ini ada yang lagi viral-viralnya Broveria, tapi saya belum pernah pakai. Hati-hati untuk pemakaian insektisida jangka panjang. Jika ada insektisida dari pabrikan yang memang sangat ampuh, hati-hati untuk aplikasinya, jangan sampai overdosis. Kenapa? Karena untuk kelanjutannya nanti lahan kita itu akan menjadi resisten. Jangan kok ini bagus, jadi saya harus memakai banyak biar ulat semuanya mati. Yang tidak mati nanti akan membuat masalah di kemudian hari. Jadi kita bertani itu jangka panjang, tidak hanya tanam saat ini. Makanya ini sering saya jelaskan, seperti kalau ada moler dari itu maupun benih maupun dari lahan, itu dicabut, terus itu dikasih trichoderma, tujuannya untuk jangka panjang biar lahan kita itu terbebas dari jamur patogen. Bukan hanya untuk tanaman kali ini, jadi untuk kedepannya lahan kita itu sudah terhindar dari patogen. Itu tujuannya. Itu hal sepele tapi akan menjadi masalah di kemudian hari. Untuk insektisidanya, jika pengen tidak resisten di lahan, ada Citropin Plus atau SPP, itu tidak akan membuat hama kebal, tidak akan membuat hama resisten. Kalau memakai insektisida pabrikan, ini saya himbau bahan aktifnya itu harus beda biar tidak resisten. Kalau saat ini kita memakai merek A, nanti untuk tanam berikutnya jangan memakai merek A lagi. Karena yang saat ini kita kasih obat merek A tadi dan
tidak terbunuh, tidak mati, dia akan resisten yang ada di lahan kita jika kedepannya kita memakai merek A lagi. Jadi harus ganti merek atau ganti bahan aktif, tujuannya biar tidak resisten. Jadi itu tujuannya. Berpikir kita itu harus panjang. Kita tidak hanya tanam untuk saat ini saja. Kalau cuma tanam bawang merah sekali, monggo. Tapi kalau untuk jangka panjang, hati-hati soal olah lahan. Jadi ini benar-benar saya himbau supaya kedepannya petani itu paham gimana cara budidaya bawang merah yang baik dan benar. Rata-rata semua petani itu masih rata-rata, tidak semuanya ini. Masih rata-rata itu menggunakan ego. Yang penting saat ini tanaman saya itu bagus, pokok obat apapun saya masukkan. Dan akhirnya residu yang ditinggalkan di lahan kita itu sangat banyak, dan di kemudian hari kita tanam bawang merah lagi akan kesusahan. Banyak petani yang pertama tanam tanamannya bagus, saya pakai obat ini, keduanya saya masih pakai obat ini, ketiganya karena sudah resisten dia mulai ada masalah, dan ini muncul di mana-mana. Jadi tidak hanya di Bojonegoro. Seperti ini prediksi, ini pemikiran Gusman Bojonegoro, seperti Nganjuk dan Brebes. Saya yakin saat ini tanah seperti di Nganjuk dan Brebes itu sudah tidak produktif lagi. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak insektisida kimia yang sudah masuk. Makanya banyak petani yang besar-besar, yang skalanya itu sudah besar, yang sudah pindah lahan. Banyak yang ada keluar Jawa. Itu karena lahan kita sudah tidak produktif lagi. Untuk menjadikan lahan kita itu produktif, wajib masuk kompos. Jadi untuk jangka panjangnya, untuk para petani bawang merah, selalu pakailah kompos. Walaupun 1 tahun pakai sekali, tapi kalau saya itu biasanya kalau tanam 3 kali dalam 1 tahun, itu saya pakai kompos 2 kali, yang 1 kali biasanya tidak pakai. Untuk efektivitas tanaman dalam jangka waktu 1 tahun, kita harus tanam berapa kali, Mas Gusman? Paling efektif menurut saya itu 2 kali. Itu paling efektif, tapi rata-rata kebanyakan petani tanam itu 3 kali. Kalau ada yang bilang saya tanam 5 kali bagus terus dalam jangka waktu 1 tahun, seperti itu karena baru lahan itu baru setahun. Nanti untuk di kemudian hari pasti akan muncul masalah. Kalau ada yang bilang saya sudah 2 tahun tanam seperti itu terus, itu pasti olah lahannya yang sedikit dimaksimalkan. Saya yakin itu. Kalau cuma lahan-lahan itu saja, saya yakin tanamannya akan muncul masalah di kemudian hari. Inti dari pembicaraan ini, jika petani bawang merah itu menanam bawang merah, jangan menggunakan ego. Telitilah. Jadi sering saya ulas, tidak akan ada tiba-tiba serangan, itu tidak ada. Pasti akan ada indikasinya dulu. Makanya petani itu wajib teliti. Oke guys, itu sedikit yang bisa kami jelaskan. Itu yang punya ada di belakang saya untuk megar ini, Job. Nah, ketok ini Mas Rudi Hartono. Kok Rudi Hartono? Rudi Pentil. Jadi kita doakan semoga tanaman Mas Rudi nanti lulus sampai finish dengan umbi yang sangat super. Karena di usia 50 ini umbinya sudah sangat besar. Popornya sampai ini nih, sak jempol-jempol. Dan semoga berkah barokah. Amin. Kena dinggono Mekah. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.